Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Mohai mungkin bisa dijelaskan dari sisi agama Islam, melihat permasalahan artis yang terjerat oleh narkoba, melihat fenomena yang terjadi dengan artis tersebut, seperti apa melihatnya, Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kita dari kecil sampai besar itu kan diajari banyak hal supaya yang namanya otak, disebutkan akal itu bisa berfungsi untuk mencerdaskan, mencari tahu kebenaran itu. Tapi ada juga yang coba untuk menumpulkan dengan menghilangkan dengan benda-benda atau barang-barang yang bisa membuat kita jadi lupa, lalai. Ma askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya itu bisa buat orang tuh mabuk, entah itu makanan, minuman atau mungkin serbuk gitu. Maka secolek, secuilnya pun jadi haram. Gitu. Jadi mau itu cairan, minuman atau makanan yang membuat kita lupa. Sampai pun benda yang tadinya mungkin tidak haram, tapi kalau dimakan bisa membuat kita lalai dan lupa itu bisa dihukumkan haram. Apalagi memang itu nama bendanya memang sudah diharamkan baik secara agama atau dilarang secara hukum negara. Gitu. Nah, fenomena yang terjadi saat ini ya ini lebih mengarah kepada sebenarnya pertama pergaulan, berawal dari pergaulan. Ada makalah yang menyebutkan su'ul khuluqi yudi, buruk perilaku itu cepat menular. Ya, jadi kalau perbuatan baik itu lama nularnya, butuh istiqomah, terus butuh hidayah. Tapi kalau buruk tuh nggak butuh istiqomah, nggak butuh hidayah. Kalau sering sekali dua kali aja langsung nular, termasuk menggunakan barang-barang yang sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi kecuali memang untuk tertentu seperti kalimat narkotika atau narkoba itu sebenarnya ada kalimat penyalahgunaan. Memang Iya. dipakai tapi untuk misalnya pengobatan, kesehatan, ternyata dipakai sama orang yang sehat. Otomatis ini sudah kezoliman. Zolim itu apa sih? Ya. What usyai'in fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu atau melakukan sesuatu bukan pada tempatnya, bukan pada seharusnya, itu adalah kezoliman. Gitu. Meletakkan peci di kaki, zolim. Buang sampah bukan pada tempatnya, zolim. Atau mengkonsumsi sesuatu yang bukan seharusnya, itu adalah kezoliman. Berawal dari salah pergaulan atau karena memang rasa ingin tahu, karena orang Indonesia tuh keponya luar biasa, termasuk mungkin maaf ya, tidak hanya bicara tentang artis, siapapun dia, kalau tidak menjadikan hidupnya punya tujuan, pasti dia akan dikalahkan oleh sesuatu yang awalnya iseng-iseng, kemudian pergaulan, dan ujungnya kalau sudah asyik dan masyuk, pasti dia berada dalam putaran lingkaran itu. Dan apakah juga bisa dikatakan ketika artis menggunakan narkoba, imannya lemah sehingga mungkin tergoda oleh bujuk rayu teman, sahabat atau lingkungan tersebut, Ustaz? Iya, jadi hidup itu kan sebenarnya seseorang kasarnya tanpa agama pun harus punya prinsip. Apalagi hidup beragama. Seorang hidup itu kan ada tuntunan. Agama itu kan bentuknya pagar ya. Namanya pagar itu kan jalan dipagari, bisa belok kanan kiri kayak jalan tuh zigzag. Tapi selama masih dalam pagar masih aman. Ya, ada line di sebuah jalan, selama masih dalam line itu masih aman. Tapi kalau sudah keluar jalur, terjadilah kecelakaan. Termasuk hidup ini, ya, kalau dia berpikir saya yang penting gak jahat sama orang, ini kan saya lakukan sendiri, oke lah, ya, dia tidak melakukan kejahatan kepada orang lain, tetapi dia juga bisa berlaku salah kalau dia melanggar aturan agama dan aturan negara. Gitu. Hal-hal yang tadi kan sudah dilarang. Kembalinya kepada prinsip dia. Nah, prinsip itu ya, akan kuat dipegang kalau dia punya pemahaman ilmu. Nah, ilmu yang benar dia bisa tumpahkan dalam perilaku keseharian. Nah, kalau sudah diamalkan ya dengan ilmu-ilmu tadi, dia akan punya benteng. Nah, benteng ini namanya iman. Gitu loh. Kalau bahasanya gini, apakah orang alim gak mau berbuat maksiat? Mau. Cuma iman menjaganya. Apakah penjahat, orang jahat nggak mau beramal soleh? Mau. Nafsu mengalahkannya. Gitu. Jadi iman itu akan tumbuh karena dia punya amalan. Amal itu akan menumbuhkan iman karena sebabnya ilmu. Jadi kembalinya kita sebagai manusia, muslim tidak muslim,
ya harus punya ilmu. Kalau udah ilmu diamalkan baru punya iman. Jadi iman tuh Mhm. bukan bicara saya percaya, Iya. saya yakin, enggak. Iman tuh benteng. Mhm. Nah, benteng itu tubuh karena sebab punya amalan, dan amalan itu bisa menjadi benteng kalau amalan itu berdasarkan ilmu. Nah, makanya nggak boleh berhenti kita sebagai warga negara, Mhm. termasuk pemeluk agama. Tidak cukup hanya yang penting saya makan, Iya iya. yang penting saya punya duit, nggak cukup. Dia Mmm. harus cari tahu terus, apa sih saya harus hidup ini bagaimana sih, kemana gitu. Mmm. Kemudian kalau dia punya agama, apa sih yang dimaui Tuhan kepada saya. Nah, kalau dia sudah membuka akal demikian, maka dia akan mendapatkan benteng tadi berbentuk iman karena punya ilmu tadi. Iya. Ya, ini juga kewajiban bukan hanya satu figur, bukan hanya satu kelompok, Mhm. semua. Ya mau artis, pejabat, orang Mhm. awam, pelajar, anak muda, orang tua, Mhm. nggak boleh berhenti gitu. Kalau Mhm. bahasa makalah Imam Syafi'i itu, la yuladul mar'u aliman. Mhm. Tidak ada manusia yang dilahirkan dalam keadaan alim, nggak ada. Jadi makanya jangan pernah berhenti belajar, termasuk mereka pemeluk agama pun belajar. Karena dari agamanya nanti akan mengajarkan bagaimana untuk menjadi pemeluk agama yang baik. Mhm. Nah, mungkin apa yang terjadi dengan maaf sebelumnya, dengan artis A dan artis O yang menggunakan narkoba sehingga akhirnya artis A dipindahkan ke rutan Nusa Kambangan, dan yang artis O ditahan di Polres Jakarta Barat. Apakah itu bentuk teguran dari Allah secara langsung agar umatnya mengakui kesalahannya dan bentuk kasih sayangnya Allah seperti itu melihatnya, atau seperti Iya, apa Ustadz? jadi sesuatu yang menimpa manusia yang dirasa tidak baik itu kan Nah, namanya musibah. musibah, iya Nah, betul. musibah itu kan namanya beda-beda. Mhm. Ada musibah bisa jadi judulnya ujian. Nah, Ada musibah namanya teguran. mhm, Ada musibah namanya hukuman. kuman, Nah, iya, musibah yang menjadi ujian apabila musibah itu datang kepada orang yang sudah baik, sudah benar. mhm, Baik tuh perilaku pada manusianya diterima, benar tuh memang dia juga patuh taat kepada agamanya. Datang mhm, musibah, ujian iya, dalam rangka supaya menaikkan derajat, ya naik martabat, turun kasih sayang Allah, turun rezeki, terus begitu. mhm, Nah, musibah bisa jadi teguran kalau datang pada orang dia baik, dia juga ibadah mungkin, tapi dia masih berbuat salah. mhm, Ya, ada istilahnya STMJ lah, sholat terus maksiat jalan jalan, kalau dia iya, seorang muslim. Jadi masih melakukan hal-hal yang dilarang sama agama atau negara. Nah, ketika datang musibah itu teguran. Dalam rangka apa? Untuk iya, nengok supaya kita tuh balik gitu. Hei, balik mhm, gitu. Dan musibah itu yang namanya ujian teguran tuh setiap kita mengalami. Ya, cuma ada yang nengok, ada yang enggak. Nah, iya, yang tidak nengok itu adalah karena tadi ya sudah tergorogoti oleh nafsunya untuk ini asik gitu, maka ditegurlah dengan cara mungkin ketahuan lah atau segala macam. Itu sebenarnya bentuk masih sayangnya Allah. mhm, Sebab kalau Allah sudah tidak suka kepada seseorang, Allah biarkan. mhm, Ya, sebagaimana orang kalau udah saya udah terlalu marah, terlalu kesal, bodo amat gitu kan, bomat itu sudah bahaya. Kalau dikasih musibah berbentuk teguran atau ujian berarti mhm, Allah masih sayang. Tuhannya masih sayang. Termasuk yang mhm, terjadi pada kawan-kawan kita dari kalangan apa, selebritis yang iya, terkena narkoba ini. iya, Ya, kalau melihatnya mungkin teguran lah. Sebab mmm, musibah yang datang pada orang yang masih melakukan kesalahan adalah ya tadi namanya teguran. mhm, Kalau datangnya sama orang yang memang ahli ibadah, mhm, dia sehebat mungkin, meskipun manusia itu nggak bisa lepas dari maksiat dan dosa, iya, tapi bukan karena kemauannya yang memang dia menjadi rutinitas, karena nggak keberdayaannya sebagai manusia tepat salah dan lupa, tapi dia cepat baliknya, itu jadi ujian. Nah, buat yang mmm, ibadah juga, baik juga, tapi ada kesalahan, ini tegurannya jelas-jelas teguran. Nah, tujuannya adalah supaya kita nengok balik, memperbaiki. Ada orang yang memperbaiki teguran tuh dengan disapa temennya, iya tapi ada iya, yang mungkin nggak mempan, akhirnya dengan dibukalah. mhm, Ya, sebenarnya kan Allah itu kan maha penyayang ya. Semalaman berdosa mhm, bisa jadi ditutupin. Kadang pagi-pagi kita buka sendiri. iya iya, Jadi ngebuka aib sendiri aja nggak boleh, apalagi buka aib orang lain. Tapi kalau memang mhm, Allah sudah berapa kali ya mengingatkan gitu kan, dan mungkin bisa jadi bukan buruk sangka ya, iya, tegurannya sudah sering diingatkan, cuma nggak didengar, akhirnya dengan sesuatu yang lebih besar ya, mhm, sampai mungkin satu negeri ini menjadi widih, tahu akhirnya, dan itu iya kan iya, apa kalau boleh dibilang ya
sebenarnya kalau bicara malu mungkin malu ya. Betul. Kalau dia bisa mengambil hikmah dan memperbaiki, itu pun jalan menuju sesuatu yang baik ya, insya Allah gitu, dan bisa memperbaiki. Tapi kalau ternyata tidak lagi, ulang Mm-mm. lagi, Nah, maka ada musibah yang namanya jadi hukuman. Nah, oh, hukuman tuh jadi dia akan lalai. Orang yang sering berbuat salah dan maksiat itu lama-lama imannya, mm-mm, bentengnya akan hancur dan dia akan asik terus di jalan kiri. mm-mm, Pengennya dosa sampai akhirnya hatinya keras. mm-mm, Sudah lagi tidak menerima nasihat kebaikan dari manapun. mm-mm, Ya, sampai akhirnya dia ujung-ujungnya adalah menyesal yang sudah tidak bisa lagi menyesal pada waktunya. Itu ya mm-mm, wallahu alam bisawab ya. Jadi mungkin setiap dari kita ada yang mengalami hal-hal itu. Ya, yang terbaik adalah kita bisa mengambil hikmah. Ya, mm-mm. siapapun kita, ya semua orang punya potensi berbuat baik. Dan kita sebagai warga atau netizen, melihat ada orang kena musibah itu Iya. sebenarnya nggak bisa vonis juga. Mm-mm. Gitu. Ketika ada orang tertangkap, Iya. rumahnya mungkin kebakaran. Mm-mm. Cuma dua. Mm-mm. Pertama, berlindung dari hal demikian Mm-mm. supaya nggak kita mengalami. Yang kedua, mendoakan orang tersebut agar diberikan kesabaran dan hikmah. Ya, karena bisa jadi hari ini kita melihat orang negatif, besok dia yang nonton kita dalam keadaan negatif. Naudzubillah. Mm-mm. Makanya nggak boleh dihujat dasar ini. Iya. Sampai pun orang yang pemabuk sekalipun nggak boleh divonis neraka. Karena hidayah itu bisa jadi datang kepada siapapun. Bisa jadi di kemudian hari orang itu lebih baik, lebih soleh daripada kita. Gitu. Mm-mm. Jadi buat para artis Iya. atau mungkin Iya. siapapun lah ya, Mm-mm. ya, yang mengalami itu cepat kembali ambil hikmah. Mm-mm. Gitu, mengambil sebuah ibroh atau tamsil. Wah, saya nggak boleh lanjut gini. Dan tobatnya ya tobat nasuha. Tobat Iya. nasuha tuh nggak nengok lagi sudah. Iya. Ya, ambil jalan kanan. Jangan tobat sambel. Haha, pedas makin sikat juga gitu. Nah, Gitu. Jadi supaya nanti hidayah itu turun terus kepada kita. Karena petunjuk itu kan ada tiga. Ada yang dikasih hidayah itu, ya siapapun dikasih kemudian ditolak karena hatinya sedang malas atau ditutup. Ada yang hidayah lewat orang soleh, orang baik, sampai anak kecil kalau selama itu kebaikan itu adalah petunjuk juga. Ada namanya hidayah taufik yang mutlak datang dari Allah, yang dia mungkin udah berada di dalam jurang paling hitam, ya Allah menginginkan dia kembali untuk menjadi orang baik, maka Allah tariklah, ya tiba-tiba langsung hijrah. Itu hidayah taufik. Tapi yang begitu sejuta satu. Gitu. Kita normal aja, ya dari siapapun kebenaran terima. Kita datangi orang soleh, orang baik, para guru, ya siapapun dia, apapun agamanya, ya terima kebaikan supaya nanti mendapatkan hidayah yang tadi tuh, yang tiba-tiba sama Allah didudukin di tempat yang paten, ya nggak lagi tergoda dengan hal yang bisa membawa kita kepada kecelakaan. Nah, Ustadz, ketika yang terjadi ketika artis itu 4 kali menggunakan narkoba, depresi, tidak punya pekerjaan, akhirnya di sana akhirnya terjerumus kembali menjual narkoba. Apakah itu bisa dibilang depresi itu akhirnya membuat dia akalnya jadi ini berpikirnya secara jadi sempit. Ketika sudah tidak punya pekerjaan, ditahan, wah akhirnya ada kesempatan untuk menjual narkoba kembali di situ, akhirnya melakukan dan akhirnya terjebus kembali dan harus dipindahkan ke Nusa Kambangan. Nah, ini gimana melihat tentang hal itu, Ustaz? Jadi kita ini sebenarnya setiap satu orang manusia itu sangat berharga di hadapan Allah. Iya. Disebutkan dalam surat At-Tin itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu berada pada ciptaan yang sempurna. Fisiknya sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian batinnya juga diisi dengan akal, ilmu, iman, segala macam. Jadi satu orang saja itu berharga di hadapan Allah. Dan harusnya dia tidak bolehlah dipengaruhi oleh apapun karena dirinya itu sudah mulia, berharga di hadapan Allah. Nah, kita lah harus menciptakan suasana. Nah, kita sering dengar, lagi bad mood. Berarti dia disetir oleh keadaan. Padahal manusia itu harus menyetir keadaan itu. Ya, bad mood, good mood itu bukan oleh mereka dari luar. Oleh sesuatu yang mencengkram, yang tidak baik. Kita ciptakan, good mood itu kita ciptakan. Bahkan disebutkan orang dewasa adalah bukan orang yang ngomongnya nyambung. Kenapa sih lumayan sama dia? Enak dewasa orangnya kalau ngobrol nyambung. Bukan. Orang dewasa adalah
Orang yang ketika dia nggak punya, lapang, sempit, menjabat jadi rakyat, ya lagi punya banda atau lagi nol saldonya, flat aja dia. Ya. Tidak berpikir kau lagi punya terus hidungnya ke atas, sombong. Lagi nggak punya terus menunduk karena minder, enggak. Dan kita nggak boleh merasa bahwa kalau lagi punya tuh Allah sedang memberikan kemuliaan, Allah sedang melapangkan, Allah memberikan derajat, enggak. Dan merasa ketika lagi nggak punya tuh Allah lagi menghinakan, enggak. Allah mah ngasih aja. Gitu. Sholat nggak sholat dikasih sama Allah, ibadah nggak ibadah dikasih, taat nggak taat dikasih. Ya, cuma kalau harta kita mau berkah, pangkat jabatan mau berkah, taatlah, gitu pasti berkah. Tapi kalau tidak taat, dikasihnya 10 M, ditariknya 50 miliar. Iya. Gitu. Kan banyak ada orang kok dia maksiat tuh tapi kok lancar-lancar aja. Itu namanya istidroj, dikasih dipur. Nengok nggak, ibadah nggak, baik nggak, ternyata belum. Oh, orang ini baik tapi nggak taat, namanya nggak benar, gitu. Jadi kita harus seimbang itu antara hablum minanas, hablum minallah. Kepada manusia harus baik, kepada Tuhannya kalau dia seorang agamanya misalnya muslim non muslim, dia harus benar. Gitu. Ketika ternyata hanya baik kepada manusia tapi nggak benar kepada Tuhannya karena nggak taat, dikasih tapi diambilnya banyak. Ya, nah termasuk ketika seseorang lagi susah, kerjaan nggak ada, ingat dipahami ya bahwa rezeki itu datang dari Allah gitu. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah yang ngasih. Kalau lagi begitu, maka bukan melarikan diri kepada sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Mintalah kepada Tuhan gitu. Ya Tuhan, aku begini terus pagi, siang, petang. Ya bukan merusak diri dengan sesuatu yang membuat kita makin jauh. Gitu, malah makin kita ditutup jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Termasuk siapapun dia, agama apapun dia, agamanya pasti nyuruh kita untuk melakukan hal yang benar. Tidak ada ajaran agama yang menyuruh kita untuk menghancurkan diri sendiri. Karena termasuk seperti memakan barang yang haram pasti ada efeknya. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan namanya mungkin sekarang bisa narkoba atau inek atau apalah sabu segala macam, tapi judulnya adalah sesuatu yang membuat kita lupa kan, ya, karena mabuk kan, jadi hilang akal. Sebetulnya ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, jauhilah oleh engkau khamr, mengundi nasib, berjudi, mabuk, ya, termasuk apa saja nama bendanya yang bisa menghilangkan akal, ya, jauhi, karena itu adalah najis, perbuatan setan. Jadi nggak usah dibilang, nggak disebutkan di Quran tuh itu haram, nggak lagi, najis langsung. Jadi benar-benar disebutkan ini perbuatan setan, jauhi supaya kita beruntung. Ya. Jadi nggak masuk logika, dari kecil diajarin pintar sampai gede kenapa harus dihilangin gitu. Cari makanan minuman yang asik-asik membuat kita makin sehat, ya makin bagus, ya supaya kita makin cerdas. Karena orang yang cerdas adalah yang terus mengasah akalnya supaya bisa menangkap semua petunjuk dari Tuhannya. Terakhir, pesan moral apa yang bisa ditelaah dari kasus yang terjadi terhadap artis tersebut? Apa pendapat Ustaz? Pemirsa dimanapun berada ya, masuk para netizen, ya, semua mungkin ini juga nasihat buat saya ya. Jadi setiap orang itu punya potensi bisa bersalah. Tetapi kalau kita berjuang terus untuk mengikuti aturan manusia, aturan Tuhan, aturan manusia termasuk diantaranya aturan negara, aturan Tuhan, dalamnya adalah agama. Dengan kelemahan kita sebagai manusia, maka potensi mengalami musibah dan kecelakaan itu sedikit. Ya, walau dunia ini bukan kebahagiaan yang hakiki sementara, tapi minimal kita bisa selamat. Ya, ingat jangan pernah kosong. Ya, karena kosong itu merusak. Ya, dalam kaidah usul fikih al-farogu mafsadah, kosong itu merusak. Contoh, kosong pikiran melamun, kosong perut masuk angin, kosong kantong bisa begal, nyolos. Nah, termasuk kosong iman, kosong ilmu, pasti yang diambil adalah jalan yang dia mau, gitu. Karena nafsu itu mengglegak setiap saat itu, Pak. Maka janganlah kosong. Isi dengan ilmu, dekat dengan orang baik, ya julasa umul ulama, wa qulatus solihun, ya di agama apapun dekatlah dengan orang yang alim dari agama itu. Duduknya dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Nanti mereka lah ucapannya pasti baik-baik, kita akan terbawa itu dengan baik. Maka jangan pernah jauh dari tuntunan agama.
Kita mungkin sekarang belum merasa, wahai kaum muda, anak muda, Gen Z, ya generasi milenial, asik-asik kan teknologi sedang asik-asiknya. Tapi kita lihat berkaca pada seriusnya orang tua kita. Mereka yang luar biasa kaya raya. Ujungnya mereka mengakui, benar Ustadz, saya sudah salah mendidik mereka dengan harta dunia. Ujung-ujungnya hanya agama lah yang bisa menyelamatkan hidup manusia ya di masa muda dan akhir tuanya. Ya teruslah ya berpegang teguh pada agamanya. Ya boleh silakan jadi artis, boleh silakan jadi pejabat, boleh silakan jadi siapapun dia. Ya jangan pernah jauh dari agama. Nanti agama itu menjadi pagar kita. Kalau kita salah, kita tetap berada pada aturan ya pagar itu sendiri. Insya Allah. Sip.